Satu, proses berpikir intelektual di mana sekarang secara sengaja menilai kualitas pemikirannya untuk memahami dan mengevaluasi informasi secara jernih, rasional, dan mencakup keterampilan menafsirkan, menganalisis, dan menilai pengamatan informasi serta argumentasi untuk mengambil keputusan atau kesimpulan yang logis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la yatil ulil alaba allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza baliha subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah terakal. Nomor 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah pengetahuan sistematif tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam, serta penerapan pengetahuan tersebut untuk tujuan praktis seperti pembuatan alat dan mesin. Adapun kemampuan manusia untuk meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan dalam kehidupannya melalui penggunaan akal dan nalar. Ini mencakup pengetahuan sistematif dan penerapan praktis teknologi untuk mempermudah aktivitas manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Ya ma'syarul jinni wal insi in istatum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menebus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Abadi Allah bani amri benil dikala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu innallaha la bidul ilman tizaha yan tazihu minal ibadi walakin ya bidul milma bilma biya badil ulama atta dil ulama hakta iza alam yaki falimata jazan nasuru saju afasul ilu fa'afta bi gairi ilmi fadallu wa adallu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merebut ilmu dengan sekali pencabutannya dari para hambanya, namun dia merebut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak disisihkan seseorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang yang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang yang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat. Kandungan hadis. 1. Hadis ini mengingatkan kita terhadap kematian para ulama yang menyebabkan ilmu itu diangkat. 2. Bahwa kiamat sudah dekat, ditandai dengan dicabutnya ilmu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan diminumnya kehamer, serta praktik perzinaan secara terang-terangan.
ketiga, jika sudah tidak tersisa lagi ahli ilmu, maka akan hadir pemimpin-pemimpin yang bodoh, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Kemudian akan terjadi banyak kesesatan dan perujutan. Wafatnya para ulama berpengaruh terhadap lenyapnya ilmu di muka bumi ini. Hadis berpikir kritis. Akni wa ini abai siratillahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkarun fi khalqillahi wa la takfurun fi wallahi faikum la al taksiru bairahu. Artinya dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, renungkanlah dan tenangkan ciptaan Allah dan janganlah memikirkan zat Allah, karena sesungguhnya kalian pasti tidak memiliki untuk itu hari Abu, hari Nuaim. 7. Manfaat berpikir kritis. Apa saja manfaat berpikir kritis? Coba kamu di internet atau buku bacaan yang di perpustakaan, catat hal-hal yang penting kamu didapatkan. Berikut ini beberapa manfaat berpikir kritis, di antara adalah sebagai berikut. A. Berpikir kritis melatih akal pikiran kita untuk senantiasa tajam dan tidak tumpul. B. Membuat kita selalu memahami sesuai secara menyeluruh komprehensif. C. Membuat kita menjadi pribadi yang tenang dan tidak terburu-buru. D. Membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat. E. Membuat kita selalu berpikir positif karena tahu bahwa segala sesuatu memang memiliki tujuan dan manfaat. Contoh perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menanggapi segala sesuatu dengan tenang, tidak mudah terbawa emosi dan tergesa-gesa, tidak menghina dan mencela makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha memperhatikan setiap penjelasan guru, dan berusaha selalu bertanya tentang pelajaran kepada guru. Kisah teladan di zaman Rasulullah, seseorang yang berpikir kritis dan mencintai iptek. Berpikir kritis. Syahdan, Nabi Ibrahim adalah nabi yang melakukan penjelajahan intelektual dan spiritual yang panjang, yang mengantarkannya pada konflik dengan rezim kekuasaan yang ada saat itu, disimbolisasi oleh Namrud. Beliau memulai dengan mula-mula bersikap skeptis dengan kepercayaan yang hegemonik masa itu, paganisme. Hal ini mengantarkan beliau pada perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang berorientasi pada penyembahan berhala, menjadikan beliau ditangkap dan dibakar hidup-hidup hingga terasing ke dunia luar. Ketika anak kedua beliau, Ismail, lahir, panggilan spiritual menjadikan beliau yang harus menghasilkan Ismail yang baru lahir dan ibunda Siti Hajar ke Mekkah. Lahirlah tradisi haji dan kurban tiap tahun kita rayakan. Islam pun tidak menganjurkan kita untuk bersikap taklil buta. Al-Quran banyak memberi fondasi untuk melakukan kritik sosial terhadap realitas sosial yang tidak adil. Al-Quran, surat At-Takasur misalnya mengecam perilaku bermegah-megahan yang melalaikan manusia pada kewajiban ubudiyah maupun sosialnya. Surah Al-Ma'un yang kemudian menjadi filosofi dasar Ahmad Dahlan untuk melakukan strategi kebudayaan dalam pengentasan kemiskinan melalui Muhammadiyah. Juga mengecam praktik penelantaran terhadap anak yatim dan sikap tidak mau memberi makan fakir miskin sebagai pendusta agama. Yukatsibu bidin pun banyak ayat lain yang mengecam berputarnya modal di kalangan terbatas serta kezaliman-kezaliman. Namun, demikian di era di mana informasi keagamaan beredar luas tanpa ada filter metodologis yang memadai,
Cara berpikir yang kritis, proporsional, dan ilmiah. Cara berpikir yang kritis dalam memahami agama adalah pintu gerbang untuk memahami agama secara lebih ilmiah, yang kemudian kita lakukan dengan menempuh pendidikan atau membaca secara lebih luas. Itulah sebabnya Allah menyeru kita untuk membaca dalam waktu pertama yang diturunkan pada baginda Nabi Muhammad. Hari-hari ini kita menghadapi era di mana perdebatan tentang agama dilakukan secara luas tanpa ada verifikasi keilmuan. Secara proporsional, akibatnya adalah dua titik ekstrem, yang satu ikut-ikutan dengan hanya melihat Islam sepotong-potong, dan yang satu lagi skeptis dengan cara berislam tertentu karena dianggap radikal. Kita harus kritis dan proporsional terhadap keduanya, dan pada titik inilah kita mungkin bisa mengambil refleksi pada Al-Quran Surah Al-An'am 80 berikut ini. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Nomor 8. Kisah perjalanan Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas yang lahir di Makkah pada tahun 691 mulai menuntut ilmu sejak usia sangat muda. Bahkan ketika Muhammad SAW wafat, Abdullah bin Abbas yang baru berusia 13 tahun sudah memiliki pemahaman yang dalam tentang Islam. Salah satu kisah yang paling menginspirasi adalah ketika Abdullah ingin menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat malam. Ia menginap di rumah Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan salat malam, ia menginap di rumah Nabi SAW. Nabi terjaga sepanjang malam agar tidak terlewatkan. Saat Nabi bangun untuk salat, ketika Nabi bangun, Abdullah dengan cepat menyiapkan air untuk wadah atau ablusi. Melihat perhatian dan kesigapan pemuda ini, Nabi Muhammad SAW terharu dan mendoakan agar Abdullah diberi ilmu yang mendalam tentang agama dan tafsir Al-Quran. Saat salat, Abdullah bin Abbas berdiri berdampingan dengan Nabi. Namun kemudian merasa tidak pantas bila berdiri sejajar. Ia mundur sedikit, tetapi Nabi menariknya kembali untuk berdiri di sampingnya. Setelah salat, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Mengapa ia mundur?" Abdullah menjawab, "Wahai kekasih Allah dan manusia, tidak pantas bagi saya berdiri sejajar dengan utusan Allah." Nabi tersenyum, menenangkan hati Abdullah dan kembali mendoakannya dengan doa yang sama. Setelah wafatnya Nabi, Abdullah bin Abbas terus menuntut ilmu dengan mengunjungi dan belajar dari para sahabatnya lainnya. Ia rela berjalan jauh, bertekad untuk memperoleh ilmu dimanapun ia bisa. Edukasi dan komitmennya dalam memahami ajaran Islam membuatnya dikenal sebagai seorang nama besar yang dihormati karena kebijaksanaan